Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka rumusan visi perubahan yang akan kami lakukan adalah kesimpulannya adalah untuk membuat sebuah visi yang dapat melahirkan profil pelajar Pancasila yang unggul dan cendekia, kita harus bersandar pada filosofi Ki Hajar Dewantoro yang berpusat pada murid dan juga menyesuaikan dengan paradigma inquiry apresiatif. Kau ke toko berdua toh? Iya, kenapa? Kau coba-cobain pakai biji sini. Barangkali di latar belakang produk kita sama semua. Kau bekerja atau tidak kah? Kita kalau kau tahu bekerja sampai tengah-tengah malam. Kamu cuma coba kopas, baru langsung jadi. Untung ini belum dikasih sama Serkama. Kalau sudah dikasih sama Serkama, apa Serkama bilang? Mencontek kita. Ya Allah, bye-bye ya. Barangkali cuman nama saja, nama anggota kelompok yang beda kita. Kau mau taruh juga nama anggota kamu di makamu? Lucu kau. Lihat saja ngomong. Jago kau begitu, jago. Kau lihat ini, sama semua. Kau mungkin tidak tahu toh Coba terus. Jangan kau hari kerja. Pantas dan. Tidak kau makan jadi guru. Tidak kau nimbro. Kau ketua kelompok atau apakah? Pantas. Hebat. Duduk lagi. Duduk. Halo Mir, apa kabar? Sepertinya kamu masih marah ya? Ya, oke. Ini Sir sudah dapat kabarnya. Kamu tadi pagi marahan ya? Sampai ya seperti itulah, kamu sudah tahu ya. Dan juga Sir sudah dapat sedikit informasi penyebabnya. Sebagai informasi, kalau Sir mengalami itu juga pasti Sir marah ya. Tapi kira-kira Anggi, tindakan yang kamu lakukan tadi benar apa tidak? Salah sih, Sar. Kalau dari Alika sudah tahu kesalahannya? Apa kesalahannya? Ya, kira-kira kalau Alika diperhadapkan pada masalah itu, misalkan Alika yang menemukan tugasnya di copy paste, kira-kira marah tidak? Jadi sudah mengakui. Kira-kira dari keyakinan kelas yang kamu langgar kira-kira apa? Yaitu kamu tidak menghargai pekerjaan gitu ya. Kemudian Anggi kira-kira walaupun itu tahu juga salahnya ya, Iya, Sar. kamu marah-marah ya gitu ya. Cara menegurku mungkin kurang etis. Oke, jadi tadi sudah menyadari kesalahannya masing-masing ya. Jadi Alika Sir kasih kesempatan untuk membuat kembali makalahnya. Waktunya 2 hari saja. Tolong dimanfaatkan ini untuk memperbaikinya ya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bagaimana Alika? Iya, Sar. Oh ya, soal HP-mu juga tadi sempat saya banting. Kayaknya itu agak retak anti goresnya. Nanti saya ganti saja. Tidak usah kau ganti. Aku juga salah. Oke, karena sudah baikan, ayah silakan salaman. Ya, senyum dong. Anggi senyum. Oke, gitu. Kan kamu sekelas ya. Oke. Untuk saat ini saya pikir nanti masalahnya sudah selesai. Saya berharap kamu bisa
mengambil pelajaran dari ini. Alika bisa mengambil pelajaran ya. Kemudian untuk Anggi, kalau emosi nanti untuk bisa dikontrol ya, jangan sampai merugikan kamu sendiri dan orang lain. Oke, terima kasih. Nanti silakan, nanti kalau masih ada yang dibicarakan dengan Sir, nanti silakan kembali kemari. Oke, terima kasih. Oke. Yang disebut dengan hukuman penghargaan dan restitusi ini kita akan belajar di sini. Oke, saya mohon maaf ini kalau menyampaikannya mungkin kurang tepat ya. Tapi setidaknya secara umum hanya ada dua teori yang bisa kenapa seseorang itu melakukan sesuatu. Ada motivasi eksternal dan kemudian ada motivasi internal. Kita berharap sebenarnya semua peraturan sekolah itu lahir tidak karena motivasi eksternal, tapi justru lahir dari motivasi internal dari siswa itu sendiri. Jadi bukan karena dia dipaksa, tapi karena memang dia menyadari apa yang dia, kenapa dia harus melakukan itu. Jadi harapannya itu dari sini, dari motivasi ini kita berharap seseorang itu bukan karena dipaksa melakukan sesuatu, atau karena ingin dihargai, atau karena takut hukuman. Jadi ada dua kan, motivasi eksternal itu karena ada hukuman atau karena ada penghargaan. Itu semuanya motivasi eksternal. Tapi kita berharap sebenarnya itu lahir dari kesadaran dia sendiri, tanpa karena takut hukuman atau karena dia berharap penghargaan. Oke? Nah, kita kembali kepada kata merdeka yang disampaikan oleh penghulu pendidikan. Kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan kebebasan. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Misalkan ada orang yang mencuri karena dia tidak punya makanan, itu berarti karena dia terkait dengan bertahan hidup. Ada anak karena dia ingin diakui dia melakukan sesuatu, maka itu terkait dengan penguasaan. Ada anak yang melakukan pelanggaran karena ingin senang-senang saja. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu konsekuensi. Ini masih hubungan Pak, masih hubungan ya, karena sifatnya psikis. Jadi nanti bisa, sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa tarik kesimpulan. Kalau ketika dia fisik, dia nantinya ke hukuman. Tapi ketika dia ada nilai positif yang dia dapat, misalkan menulis itu memang capek, tapi sebenarnya dia membuatkan tulisannya bagus, kemudian dia tidak. Jadi karena konsekuensinya itu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ini konsekuensi. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Ini saya ditempelin. Itu lagi yang saya tempelin ini. Tempelin Pak. Ya. Ya itu. Oke. Nanti itu akan kita pelajari di tipikal 5 guru. 5 guru itu ada 5 tipikal. Namanya 5 teori kontrol. Ada namanya guru penghukum, guru pemberi berasa bersalah, guru sebagai teman, guru pemantau, dan guru sebagai manajer. Nanti kemungkinan besar yang peristiwa Bapak itu adalah guru sebagai penghukum. Itu ketika terjadi kesalahan dia langsung hukum. Kayak gitu ya. Tapi itu memang identik dengan pembelajaran dulu ya. Kan biasa memang begitu ya. Nanti kita akan belajar sampai situ setelah keyakinan kelas ini. Jadi sebenarnya harapannya dari tadi peraturan-peraturan yang kita mau itu sebenarnya ingin bergerak dari peraturan menjadi keyakinan. Dari peraturan menjadi keyakinan. Bagaimana cara merubah peraturan menjadi sebuah keyakinan? Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau gitu kita beri aplaus meriah untuk kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Saleh SPD MSI. Yatafaddal bi'ilqa'i kalimatihi bihadhil munasabah. Next speech will be delivered by the headmaster of SMA Negeri Model Terpadu Madani with an honor who said his name, Bapak Dahlan Muhammad Saleh SPD MSI. Time is yours. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Model Terpadu Madani sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini.
kepada Bapak Dahlan Muhammad Saleh SPD MSI dengan hormat kami. Aduh, rajin banget. Kelas 11 IPS dengan 12 IPS lagi kerja nih. Semangat. Itu ya diganti tuh, Lukman, diganti tuh. Ya silakan diganti ya.